Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam dari saya Al-Ikhlasi Sakinah. Salam-salam dari saya dari psikologi Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta sehat walafiat. Dan tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Ilham Munzir MAG serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membahas mengenai gratitude atau rasa syukur yang merupakan salah satu kekuatan karakter penting dalam psikologi positif. Teman-teman sekalian, di era sekarang banyak orang lebih fokus pada kekurangan dibandingkan hal-hal baik yang sudah dimilikinya. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang puas, dan akhirnya lupa untuk menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Padahal, rasa syukur memiliki peran yang sangat penting terhadap kesehatan psikologis dan kesejahteraan seseorang. Secara definisi, gratitude merupakan kemampuan individu untuk menyadari, menghargai, dan merespon hal-hal positif yang diterimanya dalam kehidupan. Menurut penelitian oleh DiMark dan rekan-rekannya, tahun 2024, gratitude dipahami sebagai orientasi seseorang untuk mengenali dan menghargai pengalaman positif, baik yang berasal dari orang lain, lingkungan, maupun kehidupan itu sendiri. Sementara itu, menurut Robert dan Michelle, gratitude atau rasa syukur merupakan kecenderungan individu untuk mengenali dan merespon kebaikan dalam hidupnya dengan rasa terima kasih dan penghargaan. Dengan kata lain, gratitude bukan hanya sekadar mengucapkan terima kasih saja, tetapi juga melibatkan kesadaran terhadap hal-hal baik yang dimilikinya. Ternyata ada loh beberapa faktor yang memengaruhi rasa syukur dalam diri seseorang. Teman-teman, yang pertama faktor kognitif, yaitu cara seseorang memandang dan menafsirkan suatu peristiwa. Individu yang mampu melihat sisi positif dari suatu pengalaman cenderung memiliki tingkat gratitude yang lebih tinggi. Kedua, faktor sosial, yaitu hubungan dengan lingkungan sekitar. Misalnya, dukungan sosial, pengalaman menerima bantuan, serta interaksi positif dengan orang lain ternyata dapat meningkatkan rasa syukur kita loh. Yang ketiga, faktor spiritual, yaitu keyakinan terhadap Tuhan dan makna kehidupan. Individu yang memiliki spiritualitas yang baik cenderung lebih mudah mengembangkan sikap bersyukurnya. Nah, rasa syukur juga memiliki berbagai dampak positif loh. Secara psikologis, gratitude dapat meningkatkan kebahagiaan, optimis, dan kepuasan hidup. Selain itu, rasa syukur juga membantu seseorang dalam mengurangi stres, kecemasan, dan juga emosi negatif. Secara sosial, individu yang memiliki gratitude cenderung lebih menghargai orang lain, lebih empati, serta memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik. Nah, hal-hal tersebut ternyata didukung oleh berbagai penelitian loh teman-teman. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Norberto dan Noriko pada tahun 2024 menemukan bahwa gratitude memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan psikologis, emosi positif, serta hubungan interpersonal yang lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Stepan dan Meriel pada tahun 2024 menjelaskan bahwa gratitude dapat membantu meningkatkan kesehatan mental, optimis, dan fungsi psikologis individu secara keseluruhan. Penelitian lain oleh Rem Al-Bokhari dan rekan-rekannya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa gratitude berperan dalam menurunkan kecemasan serta meningkatkan optimis individu setelah mengalami situasi traumatis seperti bencana alam. Lalu, pada studi yang dilakukan oleh
Matthew Bernard dan rekan-rekan pada tahun 2023 menemukan bahwa praktik gratitude intervensi mampu meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi tekanan psikologis pada individu. Bahkan penelitian oleh Ananya dan rekan-rekan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kebiasaan melakukan praktik gratitude secara rutin dapat meningkatkan psychological well-being dan hubungan sosial pada dewasa muda. Nah, teman-teman, hal ini berarti menunjukkan bahwa gratitude bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi telah terbukti secara ilmiah memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia. Nah, dalam perspektif Islam, rasa syukur juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azinanakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa rasa syukur tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis seseorang, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan hidup. Selain itu, dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, menakjubkan perkara seorang mukmin, jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa rasa syukur merupakan bagian dari sikap hidup seseorang individu dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Namun, penting untuk dipahami bahwa bersyukur bukan berarti seseorang harus selalu merasa bahagia atau menolak emosi negatif. Seseorang tetap boleh merasa sedih, kecewa, lelah. Bahkan dari rasa bersyukur ini justru membantu individu untuk tetap melihat bahwa di tengah kesulitan masih ada hal-hal baik yang dapat dihargai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa gratitude merupakan kemampuan untuk mengenali dan menghargai hal-hal positif dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan spiritual, serta memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan psikologis dan hubungan sosial individu. Oleh karena itu, mari kita mulai melatih diri kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya, kebahagiaan tidak hanya ditentukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana cara kita mensyukurinya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.